Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Ibu Ruth tadi menjelaskan 20% faktor atau penyebab kecelakaan ini adalah karena cuaca. 80%-nya ini masih banyak, Bu. Apa saja menjadi kemungkinan-kemungkinan, Bu Ruth? Ya, kalau yang tertinggi selalu adalah human factors itu sekitar 52%. Jadi ini juga sangat memegang peran penting dalam setiap kecelakaan. Terutama untuk yang rotary wing helicopters itu biasanya kemungkinan besar adalah karena kesalahan dalam membaca data. Apa, Bu, maksudnya kesalahan membaca data? Data apa? Data helikopternya atau data lokasi tujuan? Dalam membuat flight path-nya. Jadi untuk rancangan dia mau terbang kemana, itu kan selalu harus dia hitung, harus dia buat dulu. Tentu dengan data dari BMKG mengenai cuaca dan sebagainya. Nah ini dia bisa saja dia membaca dengan salah kondisi-kondisi atau salah membaca alat-alat yang ada di pesawat juga bisa sangat besar kemungkinannya. Kemudian bisa juga ada kesalahan dalam mengatasi adanya kesalahan mekanisme di pesawat itu sendiri. Baik. Jadi menambah besar faktor kecelakaannya terjadi. Baik. Itu. Kalau Ibu Ruth tadi sempat menjelaskan bahwa faktor cuaca memang ada, tapi kemungkinan kalau lihat puing-puingnya tadi mungkin mesin mati sehingga kemudian helikopter berputar-putar begitu kan, menabrak tebing dan sebagainya. Bagaimana, Bu, ini sebenarnya? Iya. Artinya ada kerusakan mesin sebenarnya dari helikopter itu? Iya, karena dalam catatan untuk helikopter ini kerusakan mesin juga besar kemungkinan untuk menjadi faktor penyebab. 20% juga ya. Jadi itulah yang bisa menyebabkan si pesawatnya jatuh. Baik. Jadi kerusakan mesin ini juga faktor utama dalam kecelakaan helikopter. Baik, Ibu, sebenarnya seberapa mengganggunya yang namanya kabut, yang namanya angin, yang namanya hujan untuk bisa menerbangkan helikopter? Karena tentunya mungkin masyarakat lebih mengerti kalau menerbangkan pesawat. Artinya bukan bisa menerbangkan pesawat, tapi paham kondisi-kondisi yang ditemui pilot saat menerbangkan pesawat dengan adanya cuaca-cuaca seperti itu. Tapi ketika heli, mungkin karena memang speknya juga berbeda, seperti apa, Bu? Ya, memang keterbatasan untuk helikopter ini dalam mekanisme ya, terutama untuk operational ini memang jauh dibandingkan dengan pesawat fixed wing ya seperti jet. Jadi mereka sangat bergantung dengan kondisi lingkungan, karena kalau salah juga dalam aliran angin yang bisa membantu dia untuk naik, dia juga cepat jatuh. Nah itu juga, jadi itu faktor lingkungan kan, angin. Nah sementara kecepatan angin juga sangat mempengaruhi kestabilan si helikopter ini. Karena limit kecepatan angin yang bisa dihadapi oleh helikopter itu cuman 35 knot saja. Nah ini juga faktor yang makanya cukup besar menjadi penyebab dari helikopter yang jatuh. Baik, dan daerah-daerah seperti ini, hutan seperti ini, itu anginnya begitu ya, Bu ya? Iya, dan cuaca yang memperburuk juga cuaca itu adalah kabut biasanya. Kabut itu biasanya juga oksigen yang berkurang, kemudian keterbatasan visual juga kan terjadi. Jadi bisa saja pilotnya jadi salah mengambil keputusan, salah membaca kondisi. Nah, Baik, Ibu, kalau besok kemudian ini bisa dilakukan proses evakuasi, dalam satu heli kemungkinan Ibu bisa menampung berapa orang dari rombongan tersebut untuk diselamatkan? Karena catatannya adalah mereka mungkin diselamatkan dalam kondisi ada di tandu, artinya juga makan tempat di helinya itu, Ibu. Iya, kalau lihat jenis ini, saya pikir dia hanya mampu menampung 12 penumpang kan. Jadi kalau misalnya di dalam tandu mungkin bisa hanya 3 atau maksimum dengan mepet-mepet ya 4 tandu ya. Nah jadi yang lain menunggu giliran, belum dengan orang yang membantu di atas pesawat itu. Jadi ya tidak bisa dalam waktu 1 hari mungkin diangkat semua ya. Itu dia. Ya ini perkiraan saya, tapi ya semoga saja besok cuacanya cerah, jadi agak panjang.
proses evakuasi bisa dilakukan. Kemudian mungkin juga ada bantuan lagi ya. Kita harapkan. Ya, helikopter yang bersama. lain. Sehingga kemudian tidak terlalu berlarut-larut Ibu. Jika cuaca cerah, karena tadi Ibu Ruth sudah menjelaskan pemirsa bahwa tidak bisa dalam sekali menarik saja atau dalam satu heli saja untuk bisa menampung semua korban, butuh beberapa kali, sehingga kemungkinan ada possibility atau ada kemungkinan proses evakuasi untuk bisa mengangkut semua 8 korban tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, begitu Ibu ya. Tergantung cuaca, yang kita harapkan juga ada bantuan logistik juga untuk mereka mungkin yang masih terus terdampar di lokasi. Ibu Ruth, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami, kepada masyarakat. Kita doakan bersama besok cuaca cerah, bisa lancar dan juga sesuai dengan targetnya proses evakuasi ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Ruth. Baik, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa melihat pengakuan salah satu tersangka kasus narkoba yang kabarnya mendapat backingan dari salah satu oknum polisi. Benarkah? Sesaat lagi.